harus benar-benar minta hikmat Tuhan di dalam 24 jam hari hidupmu. Buah di sini yang dimaksud oleh Tuhan adalah jiwa-jiwa yang bertobat. Tapi bagaimana kalau kita sendiri tidak membawa hidup kita, tubuh kita, semua kelakuan hari hidup kita selaras dengan apa yang Tuhan mau. Orang lihat kita muak, saudaraku. Apa ciri-ciri orang yang sudah ada di relnya Tuhan? Dia sendirian. Sekali lagi saya ulang. Apa ciri-ciri orang yang berada di rel Tuhan dan berjuang hidup di dalam kebenaran Tuhan? Dia akan lonely, sendirian. Dia tidak akan sembarang membuka ruang pertemanan kepada siapapun yang boleh saya katakan mengganggu, mendistrak hubungan dia dengan Tuhan. Dan itu tidak mengganggu hidupnya karena dia punya Tuhan. Aku gak punya teman is okay, tapi aku punya Tuhan. Dan orang yang ada di rel Tuhan adalah orang-orang yang sudah berani membagi hidupnya. Seperti anggur tercurah, roti terpecah untuk orang lain. Artinya apa? Begini Bapak Ibu. Ini pergumulan saya menjadi seorang gembala. Gembala itu menjadi bapak dan ibu rohanimu, betul? Betul Bapak Ibu? Kalau seorang bapak tahu ini ada ancaman untuk anaknya. Saya bergumul loh Bapak Ibu. Saya perlu ngomong gak sama orang ini? Ini ancaman. Ngerti gak? Ini ancaman. Saya tahu, saya sudah pernah pengalaman dengan orang ini. Ini ancaman. Bahaya. Saya bertanya kepada Tuhan, should I talk? Haruskah aku harus berbicara dengan si A, si B atau orang-orang yang memang ini. Pertama saya ajar untuk gak perlu ngomong. Tapi kalau gak ngomong, contoh anak saya Jaden tahu kumpul dengan orang yang salah. Masa saya diem? Halo? Betul Bapak Ibu? Betul? Ini pergaulan yang gak baik. Kamu tidak akan berbuah, anak ini di masa pertumbuhannya akan rusak kalau kumpul dengan orang yang salah. Tapi kalau saya beritahu, belum tentu anak saya bisa menerima dengan baik. Itu pergumulan seorang bapak rohani. Repot loh. Repot sekali. Dan itu yang menjadi gambaran saya dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan? Tolong aku. Tolong aku. Karena kalau saya salah ngomong, bisa salah penangkapan dan jadi bermasalah untuk saya. Padahal kita harus menjadi penjala manusia. Tapi di satu sisi, aku harus memenangkan anak-anak rohaniku. Aku harus menyelamatkan dia dari berbagai mara bahaya. Karena anak-anak memiliki kedewasaan masing-masing, betul Bapak Ibu? Ada yang sudah peka, ada yang tidak peka. Ada yang paham, ada yang tidak paham. Dia sedang di dalam mara bahaya. Contoh Hansel anak saya yang nomor 2. Kan gak tahu dia kalau bahaya apa gak bahaya. Di jalan dia mungkin bisa nyebrang asal nyebrang. Tapi Jaden sudah lebih paham. Oh ini bahaya. Lah untuk hal-hal begitu saudaraku, kita harus benar-benar minta hikmat Tuhan di dalam 24 jam hari hidupmu. Bagaimana aku tetap tepat di pemandangan Bapa dengan kompleksitas tanggung jawab, peran hidup kita, masalah kita. Tapi tetap memuliakan Tuhan.